Bea keluar tambang, kebijakan, atau eksploitasi. Ketika berbicara tentang sumber daya alam, Indonesia adalah negara yang kaya. Tambang kita seperti emas, nikel, batu bara, hingga tembaga telah menjadi penopang pembangunan nasional. Namun, kekayaan ini juga membawa tantangan. Bagaimana negara mengelola sumber daya tersebut agar adil, berkelanjutan, dan tetap mendorong investasi. Kini, wacana penerapan bea keluar ekspor mineral dan batu bara kembali mencuat. Kebijakan ini tentu dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara. Tetapi pertanyaan pentingnya, apakah waktunya tepat dan apakah dampaknya sudah dipikirkan secara menyeluruh? Pemerintah berencana mengenakan bea keluar untuk ekspor hasil tambang, termasuk batu bara dan emas mulai tahun 2026. Mekanismenya fleksibel. Ketika harga tinggi, pungutan berlaku. Ketika harga rendah, pungutan ditiadakan. Dari sisi fiskal, ini tampak sebagai langkah wajar. Negara ingin berbagi manfaat ketika pasar komoditas sedang menguntungkan. Namun dari sudut pandang industri, regulasi semacam ini memerlukan kepastian. Sebab, dunia usaha tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek, tapi juga menghitung keberlanjutan investasi jangka panjang. Industri pertambangan adalah sektor padat modal. Untuk membuka satu tambang, perusahaan mengeluarkan investasi triliunan rupiah. Infrastruktur dibangun, lapangan kerja diciptakan, teknologi diterapkan, dan kontribusi terhadap daerah pun besar. Jika kebijakan bea keluar diterapkan tanpa perhitungan matang, investor bisa melihat adanya resiko tambahan, bukan hanya soal beban biaya, tapi juga soal ketidakpastian. Dalam iklim global yang penuh persaingan, investor tentu membandingkan iklim regulasi antar negara. Apakah Indonesia mampu memberikan kepastian hukum? Apakah keuntungan yang mereka dapatkan sepadan dengan resiko yang ditanggung? Disinilah peran kebijakan negara harus bijak, menjaga agar daya saing industri tetap terpelihara. Bea keluar pada dasarnya adalah instrumen fiskal. Tetapi instrumen ini harus digunakan dengan hati-hati. Jika terlalu sering diubah atau diterapkan tanpa melihat kondisi industri, dampaknya bisa kontraproduktif. Alih-alih meningkatkan penerimaan, negara bisa kehilangan potensi investasi. Hilirisasi bisa melambat, ekspansi tambang bisa tertunda, dan kepercayaan investor bisa terganggu. Kita tentu sepakat bahwa negara berhak mendapatkan manfaat dari kekayaan alamnya. Namun harus ada keseimbangan. Negara mendapat porsi yang adil, sementara industri tetap memiliki ruang tumbuh. Dalam kerangka pembangunan, perusahaan tambang bukan sekedar pelaku bisnis. Mereka adalah mitra strategis negara. Mereka membangun infrastruktur, menyalurkan pajak, menciptakan lapangan kerja, hingga mengembangkan program-program CSR bagi masyarakat. Jika kebijakan hanya dipandang sebagai alat untuk memanen keuntungan sesaat, maka hubungan antara negara dan industri akan timpang. Padahal, yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Pemerintah menetapkan regulasi, industri melaksanakan operasional, masyarakat menikmati hasilnya. Semua pihak saling mendukung. Maka yang paling penting sekarang adalah mencari jalan tengah. Pertama, negara perlu menjamin kepastian regulasi jangka panjang, agar pelaku industri bisa menyusun strategi bisnis tanpa takut akan perubahan mendadak. Kedua, pemerintah dapat menerapkan mekanisme insentif bagi perusahaan yang sudah melakukan hilirisasi. Misalnya bagi perusahaan yang membangun smelter, pabrik pemurnian, atau menyalurkan hasil produksi ke dalam negeri, bea keluar bisa dikecualikan. Ketiga, perlu ada dialog intensif antara pembuat kebijakan dan pelaku industri. Tidak sekedar sosialisasi,
tetapi benar-benar melibatkan suara dunia usaha dalam perumusan aturan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir bukan hanya baik di atas kertas, tapi juga realistis di lapangan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Namun, manfaat itu tidak akan tercapai jika industri merasa terbebani berlebihan. Karena tanpa industri yang sehat, penerimaan negara pun tidak akan berkelanjutan. Pemerintah dan industri harus berjalan bersama, bukan sebagai lawan, bukan pula sebagai pihak yang saling curiga, tetapi sebagai mitra yang saling menopang. Sebab hanya dengan cara itu, kekayaan tambang Indonesia dapat benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.